Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimahullah. Alhamdulillah, pada Selasa ba'da subuh pagi ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan yang baik, sehat insyaallah, dan dalam keadaan iman dan Islam insyaallah masih ada di dalam dada kita. Semoga nikmat yang besar ini yang Allah karuniakan kepada kita senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kemudahan, kelapangan, kesempatan yang luas untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada pagi hari ini sholat subuh secara berjamaah. Semoga ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan belajar bersama berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, melanjutkan pertemuan kita Selasa pada subuh yang lalu. Pada kesempatan ini masih dalam bab iman, yaitu percaya atau yakin. Kita lanjutkan pada hadis-hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya umatmu masih lagi mengatakan, kami ulang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, bersumpah palsu atau janji palsu, sedangkan dia melakukan kepalsuan dalam sumpahnya, ya memang sengaja untuk bersumpah atau berjanji palsu, atau memang sengaja tidak untuk ditunaikan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka dia akan menemui Allah Tabaraka wa taala dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memberitahukan kepada kita agar jangan gampang-gampang bersumpah. Karena sumpah palsu atau sumpah yang tidak benar, sumpah ternyata dia bersumpah atau berjanji tidak benar atau mengingkari atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka hal ini bisa menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam membuat berjanji atau bersumpah. Sekali lagi, karena sumpah palsu yaitu bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya adalah mati syahid. Maksudnya, apabila seseorang itu
ya bahasanya dirampok ngoten nggih, dirampok atau di napa niku dibegal, hartanya dibegal, dirampas, mau dirampok, mau diminta hartanya ya. Kemudian dia mempertahankannya. Orang itu mempertahankan hartanya itu ya, tidak diberikan kepada si perampok atau si pembegal. Qadarullah ya. Kemudian dia terbunuh karena mempertahankan hartanya itu, maka ia mendapatkan pahala mati syahid. Pahala mati syahid ya. Masya Allah nih. Tapi bukan berarti kita tidak berhati-hati nih. Jadi tetap ya kita berhati-hati ya, bukan berarti kita bermudah-mudah wis ben dirampok, ben dibekal iki bondoku tak duduh-duduh nih toh mulai aku mati yo mati syahid. Naudzubillah min dzalik. Jadi bukan berarti kita bermudah-mudah ya atau kita napa niku sembrono mboten. Tetap kita harus berhati-hati, kita harus tetap napa niku istilahnya menyediakan payung sebelum hujan. Jadi misalnya punya harta disimpan yang baik ya, dijaga yang baik tuh agar tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Meskipun kalau misalnya seseorang itu dirampok ya, atau dibegal kemudian dia terbunuh karena mempertahankan hartanya, itu mendapatkan pahala mati syahid. Tapi tetap kita harus berhati-hati. Berikutnya hadis dari Ma'qil bin Yasar ya, radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu katanya, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dibebankan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya ya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan ke atasnya surga. Ini berkenaan dengan para pemimpin. Mulai dari zaman saat ini presiden sampai ke bawah, presiden, gubernur, bupati dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang diberi beban ya, diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyatnya, untuk ngurusi rakyat, ngurusi rakyat niku nggih ngurusi duwite, nggih ngurusi urusannya, keperluannya, ngurusi hajat hidup orang banyak. Kemudian dia menipu rakyatnya, rakyat yang menjadi tanggungannya, rakyat menjadi bebannya kok ditipu, dikorupsi atau diapusi, ditipu rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharapkan atasnya surga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini memang beban berat bagi para pemimpin, bagi para pemangku jabatan yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Ini harus benar-benar amanah, harus benar-benar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Karena ancamannya sangat berat, yaitu Allah mengharamkan ke atasnya surga. Gampangannya matur nggih, tidak mlebu surga. Kalau sampai seorang pemimpin itu menipu rakyatnya ya, dia menipu rakyatnya, ngapusi rakyatnya, maka haram baginya surga, tidak mlebu surga, tidak akan masuk surga. Tidak terkecuali meskipun seorang pemimpin itu adalah seorang muslim, tetap terkena hadis ini. Jadi harus berhati-hati. Kalau misalnya ada di antara kita yang kelak menjadi seorang pemimpin ya, maka hadis ini bisa dijadikan untuk rujukan, untuk penghati-hati agar kita benar-benar menunaikan amanah ya itu dengan baik, menunaikan amanah yang diembankan oleh Allah dan rakyat itu dengan baik, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Berikutnya diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua buah hadis. Aku telah mengetahui salah satu darinya dan aku masih menunggu hadis yang
kedua, Nabi menceritakan kepada kami bahwa amanah ditempatkan pada pangkal hati seorang lelaki, dalam hati. Setelah Al-Quran diturunkan, mereka yang pertama mempelajari dari Al-Quran, begitu juga mereka yang pertama mengetahui dari sunnah. Selanjutnya, Nabi menceritakan kepada kami tentang kehilangan amanah dengan bersabda, seorang lelaki sedang tidur, lalu amanah diambil dari hatinya sehingga menampakkan kesannya. Kemudian dia tidur lagi, lalu diambil pula amanah dari hatinya sehingga kesannya bengkak seperti melecur karena terkena bara yang jatuh ke kaki, bara api. Bengkak, abuh katanya. Seperti seperti tersebut terus membengkak sedangkan tidak ada apa-apa di dalamnya. Selanjutnya, Nabi mengambil seketul batu kecil lalu menjatuhkannya ke kaki Nabi. Orang banyak kembali meneruskan urus niaga masing-masing. Hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di kalangan Bani Fulan ada seorang lelaki yang sangat amanah, sehingga Nabi berkata kepada seorang lelaki, alangkah tabahnya, alangkah jujurnya, alangkah pintarnya, sedangkan di hatinya tidak ada iman, walaupun sebesar biji sawi. Benar-benar telah datang kepadaku suatu zaman dan aku tidak peduli kepada siapa di antara kalian aku berjual beli. Jika dia orang Islam, maka agamanya akan mencegahnya, mengkhianatiku. Sekiranya dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka penguasanya akan mencegahnya dari mengkhianatiku. Adapun hari ini, aku hanya berjual beli dengan si fulan dan si fulan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ya, intinya adalah tentang fitnah dunia, fitnah hidup dan mati. Gimana ya? Kelak bisa jadi di zaman kita ini, ya, orang yang tidak ada iman, maksudnya non muslim, tidak ada iman di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia lebih amanah, dalam mengemban amanah itu sendiri, sehingga orang-orang itu lebih condong kepadanya. Sementara orang-orang muslim, orang-orang yang Islam sendiri malah menyalahgunakan amanah ini. Jadi kalau bahasanya di TV itu kan lebih baik mana orang non muslim tapi jujur, tidak korupsi, atau orang muslim tapi tidak jujur atau korupsi. Nah itulah zaman sekarang seperti itu. Sebenarnya masih tetap lebih baik orang muslim meskipun dia korupsi, karena itu dosa yang berbeda. Tapi itulah kejadian yang ada pada zaman kita ini. Jadi orang-orang non muslim, ya, itu lebih amanah daripada orang-orang muslim itu sendiri. Ini keumumannya. Sehingga, ya, Rasulullah SAW, ya, itu berjual beli atau bahasanya bertransaksi, itu artinya hanya bertransaksi mawon, tidak bisa memperhatikan apakah si fulan ini amanah atau tidak. Itu sudah sulit, terus yang penting bertransaksi dengan si A, si B, wis bar ya wis bar. Jadi tidak sulit sekali diukur. Kalau toh dia seorang muslim, ya, itu keumumannya zaman sekarang kalau toh dia seorang non muslim, ya, maka jadi ini digambarkan dalam hadis ini, kalau dia seorang muslim ini zaman dulu, maka agamanya akan mencegahnya mengkhianati si pembeli. Jadi ini adalah sifat muraqabah. Jadi senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dulu ini keumumannya. Nah, kalau misalnya itu orang non muslim, ya,
maka penguasanya ya yang akan mencegahnya dari mengkhianatiku atau mengkhianati dalam transaksi itu, karena pada waktu itu penguasanya atau dominasi kekuasaannya masih dipegang oleh orang muslim. Sedangkan sekarang ini ya sudah tidak ada lagi negara muslim yang mendominasi, sehingga orang yang melakukan hajatnya atau bertransaksi atau berjual beli bahasanya begitu, yaitu yowis hanya berjual beli saja tanpa bisa memperhatikan keadaan-keadaan yang seharusnya napa niku ada pada jual beli itu, artinya keadaan-keadaan yang baik, saking sudah fitnah itu merajalela. Berikutnya diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, katanya Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepadaku ketika aku bersamanya. Katanya, siapakah di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan tentang fitnah? Para sahabat menjawab, kami pernah mendengarnya. Umar bertanya, apakah artinya fitnah seorang lelaki bersama keluarga dan tetangganya? Mereka menjawab, ya, benar. Umar berkata, fitnah tersebut bisa dihapuskan oleh sholat. Fitnah tersebut bisa dihapuskan oleh sholat, puasa, dan zakat. Maksudnya fitnah itu atau dosa karena fitnah itu bisa terhapus dengan sholat, puasa, dan zakat. Tetapi siapakah di antara kamu yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang fitnah yang bergelombang sebagaimana lautan bergelombang? Hudzaifah berkata, para sahabat terdiam. Kemudian Hudzaifah berkata, aku wahai Umar. Umar berkata, engkau. Lantas Umar memuji dengan berkata, ayahmu adalah milik Allah. Hudzaifah berkata, aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitnah akan melekat di hati manusia bagaikan tikar yang diam secara tegak menegak antara satu sama lain. Di mana hati yang dihinggapi oleh fitnah niscaya akan terlekat padanya bintik-bintik hitam. Begitu juga di mana hati yang tidak dihinggapinya akan melekat padanya bintik-bintik putih, sehingga hati tersebut terbagi dua. Sebagaimana sebagiannya menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi masih ada, sedangkan sebagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti bekas tembaga berkarat, tidak menyuruh kebaikan dan tidak pula melarang kemungkaran. Segala-galanya adalah mengikuti keinginan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita ya umat muslim diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah doa ya yang kita ucapkan atau diucapkan itu pada rakaat terakhir ya setelah tahiyat akhir ya. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya ya, aku berlindung pada Allah dari fitnah jahanam. Jahanam ini neraka. Jadi neraka yang menakutkan itu. Yang kedua, berlindung pada Allah dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu termasuk di awal pertanyaan malaikat munkar nakir. Kemudian berlindung pada Allah dari fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup dan mati, dan yang terakhir adalah fitnah dajjal. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang monggo kita usahakan ya istiqomah senantiasa mengucapkan doa ini di setiap sholat kita, sholat 5 waktu ya, yaitu di rakaat terakhir setelah duduk tahiyat akhir sebelum salam. Ya, karena zaman sekarang ini adalah zaman fitnah yang mana ya manusia ini sak tekliwere ya, seluruh kegiatan manusia ini keumumannya di dalam hadis ini tadi adalah hanya mengikuti keinginan atau hawa nafsu, tidak
bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah fitnah yang sesungguhnya, sehingga orang Muslim pun ya, orang Islam pun keumumannya juga terseret ke dalamnya. Kalau sudah berbaur, maka segala-galanya, segala urusannya itu mengikuti keinginan, mengikuti hawa nafsu. Jadi keinginan atau keumumannya yang kono kebiasaannya di situ gimana. Itulah yang diikuti, tidak dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Malah zaman sekarang ini ada istilah nguri-nguri kabudayan. Nah, nguri-nguri kabudayan. Jadi kabudayan itu budaya atau kebiasaan orang-orang terdahulu. Justru itu yang dijadikan rujukan. Justru itu yang dilestarikan. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis tadi, kena ini dalam hadis tadi ya. Jadi mengikuti keinginannya, mengikuti kebiasaannya, hawa nafsunya. Tidak lagi menganggap teguh Al-Quran dan Sunnah. Tidak lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, sebagai tolak ukur. Sehingga nggih ngoten niku kabeh akhire napa niku beda-beda sak karepe dhewe-dhewe. Naudzubillah min dzalik. Ini yang berbahaya seperti ini, karena manusia akan digiring semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari apa yang diinginkan oleh, apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita Rasulullah SAW ajarkan kita sebuah doa tadi ya, agar kita terhindar dari fitnah hidup dan mati. Setunggal malih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iman itu kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi ini kelak di akhir zaman, walau lam bisawab, apakah zaman kita ini sudah masuk atau mulai akan masuk, walau lam bisawab gitu. Jadi Rasulullah SAW ini memberitahukan bahwasanya keimanan, artinya iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, ini kelak adanya akan di Madinah, akan kembali di sana. Jadi barang siapa kelak ya ingin mencari tentang agama ini ya, tentang iman ya, itu di Madinah. Karena hadis tadi ya, iman itu sesungguhnya akan kembali ke Madinah, tempat Islam itu didakwahkan. Pertama kali di Mekah, ya, kemudian didakwahkan secara luas itu di Madinah, dan akan kembali lagi ke sana. Jadi Madinah itu termasuk negeri akhir zaman. Di sanalah ya keimanan itu ya, atau Islam itu akan kembali. Jadi berdasarkan hadis ini ya, kalau ada yang ingin menuntut ilmu ke Madinah, insya Allah ya, itu dasarnya gini ki. Jadi iman itu kembali ke Madinah. Jadi ngubering mereka. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang bahagia ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى